Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to E4I channel English for Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas tentang prinsip kooperatif. Ini materi lanjutan dari mata kuliah psikolinguistik ya. Jadi apa itu prinsip kooperatif? Let's check it out. Dalam perilaku kehidupan sehari-hari, manusia sebenarnya mengikuti prinsip kooperatif ya. Jadi intinya dalam kehidupan sehari-hari kita itu secara sadar atau tak sadar sebenarnya kita itu ya ada prinsip yang kita ikuti gitu ya. Atau aturan intinya itu ya. Bayangkan apa yang akan terjadi jika saat kita mengendarai mobil misalkan saja ya, ada orang yang tidak mengikuti prinsip atau ada orang yang tidak mengikuti aturan-aturan main yang ada di jalan raya gitu ya. Misalkan saja sewaktu kita memegang setir mobil kita tahu bahwa ya para pengemudi lainnya juga ya sudah pasti ya mengikuti prinsip yang sama. Sudah pasti intinya ngikutin aturan yang ada. Misalkan saja di sini katanya apa? Sewaktu hendak berbelok ya harus memberi tanda dari kejauhan. Jadi kalau mau belok ke kanan ya sebelum belokan agak jauh sedikit sudah pasti kita udah ngidupin lampu sign untuk ke kanan ya. Atau misalkan saja mau berbelok ke kiri ya sebelum belokan agak jauh sudah pasti kita sudah memberikan tanda lampu sign untuk ke kiri. Jangan sampai lampu sign ke kiri kalian ke kanan ya. Atau sebaliknya biasanya ibu-ibu seperti ini. Atau misalkan saja sewaktu hendak parkir mobil, ya biasanya di parkiran mobil itu ada garis ya. Kalau mau kita parkir itu biasanya ada garisnya ya. Biasanya kita akan mengikuti itu. Ya, itu kan aturan ya. Jadi intinya di sini kita bagaimana caranya mobil kita itu ada di tengah-tengah garis. Maksudnya di sini bukan tengah-tengah garis ya. Maksudnya adalah di antara garis. Ya, bukan parkir di atas garis ya, tapi di antara garis ya. Intinya mobil kita tidak menyentuh garisnya. Ya, karena itu aturan yang ada. Ya, walaupun tidak tertulis di parkiran itu sudah pasti dengan garis itu kita tahu oh kita harus parkirnya di situ. Ya, itu kan aturan. Ya, jadi aturan itu ya kita harus patuhi gitu ya. Gitu ya. Jadi dengan masing-masing mengikuti aturan main gitu ya, maka lalu lintas sudah pasti bisa berjalan dengan lancar. Udah pasti ya. Tapi tentu saja ada kalanya ya, bahkan sering ya, apalagi masyarakat kita ya, masyarakat Indonesia nih. Hobi sekali yang namanya melanggar aturan lalu lintas yang ada. Orang melanggaran aturan yang ada ya. Apabila pelanggaran dilakukan ya pasti akan ada sesuatu yang terjadi ya. Intinya ada akibatnya. Apabila aturan yang sudah dibuat itu dilanggar, pasti ada konsekuensinya. Intinya itu ya. Ya minimal lah ya. Dapat omelan dari orang lain atau pengendara lainnya. Sen ke kiri tapi dia ke kanan, minimal lah dapat ocehan gitu ya dari orang lain. Sen ke kiri kok ke kanan sih? Ya, atau bisa menyebabkan kemacetan gitu ya. Ya, alurnya itu ke depan misalkan saja ternyata dia ngambil alur yang balik sebaliknya gitu ya. Intinya dia maling jalur ya. Bukan jalur seharusnya dia lewati jalur yang seharusnya akibatnya jalur itu menjadi macet juga. Hanya gara-gara satu atau dua orang gitu yang tidak mengikuti aturan. Ya, atau ya pahit-pahitnya ya terjadi tabrakan gitu ya atau kecelakaan. Ini paling pahit ya, bisa saja menyebabkan kematian gara-gara tidak mengikuti aturan gitu. Kira-kira seperti itu. Kemudian dalam berkomunikasi ya kita juga mengikuti prinsip-prinsip yang ada ya. Jadi sebenarnya dalam kalau kita itu ingin berbicara kepada orang lain sudah pasti secara sadar tak sadar ya ada prinsip yang sebenarnya yang kita ikuti di situ. Prinsip tersebut dinamakan yang namanya prinsip kooperatif ya atau cooperative principles ya. Jadi cooperative principle ini dikemukakan pertama kali oleh seorang filsuf lah ya, a British philosopher of language ya, yang bernama Herbert Paul Grice ya. Pada rentetan kuliahnya yang di tahun 1967 ya, jadi sudah lama sekali. Dan ini masih dipakai sih sebenarnya. Ya pada dasarnya prinsip ini memberikan landasan
Ya, mengapa manusia itu dapat saling berkomunikasi? Kenapa si A dan si B itu bisa berkomunikasi? Jadi ada landasan-landasannya sebenarnya. Ya, kenapa bisa lancar? Lancar ya dia. Kalau tersendat sudah pasti landasan ini biasanya ada yang dilanggar. Kalau tersendat komunikasinya. Dan landasan ini disebut dengan maksim ya atau maxims ya. Ada maksim apa aja? Menurut Greece ada 4 macam maksim ya. Yang pertama ada yang namanya maksim kuantitas atau maxims of quantity. Kemudian yang kedua ada yang namanya maksim kualitas atau maxims of quality. Kemudian ada yang namanya maksim hubungan atau maxims of relations. Kemudian yang terakhir ada yang namanya maksim cara atau maxims of manners. Apa sajakah itu? Ya, kita akan mulai dari maksim kuantitas. Ya, apa itu maksim kuantitas? Ya, atau maxims of quantity. Ya, kalau kuantitas berarti kita ngomongin jumlah ya. Apa sih maksudnya jumlah di sini? Jadi maksim ini menyatakan bahwa ya sebagai pembicara informasi yang akan kita berikan kepada orang lain ya haruslah seinformatif mungkin ya. Tetapi jangan lebih. Kalau lebih kan berarti jumlahnya berlebihan. Jangan juga kurang, berarti kan kuantitasnya kurang. Berarti itu kan ini maksud dari maximum of quantity ya. Ya, kita berbicara apa yang diperlukan. Ya, kalau misalkan kita berpikir bahwa kayaknya masih kurang nih, ya berikan lagi informasi yang ada hubungannya dengan apa yang kita ingin sampaikan. Kira-kira seperti itu. Ya. Karena apabila informasinya kurang lengkap, ya kemungkinan akan terjadi yang namanya salah paham. Ya ada salah paham di sana biasanya. Kalau informasi yang diberikan itu uh, kurang lengkap ya atau tidak informatif. Misalkan di sini contoh ya. Si A mengatakan bahwa tadi malam saya lihat Pak Mulyadi sama perempuan. Terus si B meresponnya apa? Masa apa nggak takut ketahuan istrinya gitu ya. Kemudian si A meresponnya lagi, ya enggak lah, kan perempuan itu istrinya. Saya yakin kalian suka, mungkin bisa jadi ya pada uh, satu event tertentu mungkin percakapan seperti ini sering sering kita dengar ya. Jadi apa sih pendapat Anda tentang contoh ini? Apa coba? Jadi di dalam percakapan ini yang tadi ya ada pelanggaran maksim kuantitas sebenarnya. Jadi maksim kuantitas itu dilanggar. Maksim kuantitas ini berlebihan atau kurang ya. Jadi kalau dari hasil contoh tadi berlebihan atau kurang? Informasi yang diberikan A itu sebenarnya kurang dari yang seharusnya. Ya kan tadi mengatakan uh, perempuan saja ya. Dia tidak menjelaskan perempuan itu siapa. Ya, andai kata dia berbicara bahwa perempuan itu adalah istrinya, sudah pasti respon dari si B akan sangat jauh berbeda gitu ya. Makanya karena di si A tadi hanya mengatakan perempuan tanpa memberikan informasi bahwa perempuan tersebut adalah istrinya, maka si B terjadi salah paham tadi ya. Jadi B tadi kan menjadi salah mengerti. Ya, andai kata dijelaskan perempuan itu siapa atau dia langsung ngomong istrinya, saya yakin si B responnya akan sangat sangat berbeda. Jadi contoh tadi dia melanggar maksim kuantitas ya. Maksudnya di sini dia kurang informasinya kurang. Kemudian misalkan contoh yang kedua ya. Tadi malam saya lihat Pak Mulyadi gitu ya. Itu dosen kita. Dosen kita ya. Yang mengajar fonologi dan metode penelitian. Yang rambutnya gondrong itu loh. Misalkan saja ya. Sama perempuan. Nah, apa yang dapat disimpulkan dari contoh ini? Nah, ketika ada kata dosen kita gitu ya. Yang mengajar fonologi. Metode penelitian. Dosen kita loh ya. Rambutnya gondrong misalkan saja. Apa sih yang bisa kita simpulkan? Ya sebenarnya contoh di atas juga melanggar maksim kuantitas ya. Tetapi dalam pengertian yang terbalik seperti contoh sebelumnya tadi ya. Kalau yang sebelumnya tadi kan dia kurang informatif. Kalau yang ini justru berlebihan. Ya. Apabila Pak Mulyadi adalah orang yang sudah sama-sama mereka kenal, sudah pasti mereka kenal ya. Karena dosen kita. Ya. Jadi informasi yang ditambahkan tadi pada contoh di atas tadi ya terlalu berlebihan. Nggak perlu lagi diberitahu bahwa yang rambutnya gondrong lah, itu yang mengajar fonologi lah, inilah nggak perlu kan sama-sama tahu. Nah, jadi
informasinya terlalu berlebihan. Dengan kata lain, pada maksim kuantitas ini intinya ya, informasi yang diberikan ya hendaklah sesuai dengan yang dibutuhkan saja. Tidak terlalu banyak dan tidak juga terlalu sedikit. Ya secukupnya saja. Kalau dianggap penting baru dikasih tahu gitu ya. Kalau dianggap enggak, uh, hanya menambah saja, hanya untuk biar kalimatnya panjang, ya nggak perlu sebenarnya. Ini yang biasanya terjadi pada orang-orang yang mahasiswa lah yang mau nulis skripsi ya. Kelihatan tuh banyak sekali maksim kuantitas yang biasanya dilanggar. Ya, informasi yang diberikan terkadang apa ya, yang nggak penting ditulis gitu ya. Banyak sekali di situ yang dilanggar biasanya kalau skripsi mahasiswa ya, banyak banget yang nggak penting ditulis ya. Ya tujuannya apa ya, agar halamannya banyak ya, banyak terjadi ya. Jadi intinya di sini kalau bisa jangan, hindari. Kemudian yang kedua ada yang namanya maksim kualitas ya, atau maxims of quality ya. Kualitas ya, kita ngomongin kualitas ini. Nah, berarti kan apa yang kita bicarakan itu kalau secara maksim kualitas ya, sini sebenarnya maksim ini membimbing orang untuk ya tidak mengatakan ya, intinya tidak ya, tidak mengatakan apa yang menurut dia tidak benar. Ya, jadi intinya kita mengatakan kebenaran, intinya itu. Kita juga semestinya tidak mengatakan sesuatu yang tidak ada bukti kebenarannya. Intinya kita itu berbicara hanya berdasarkan fakta saja. Ya, kalau kita masih belum tahu faktanya, lebih baik kita diam saja. Tidak usah dibicarakan. Jadi itu kualitas ya. Artinya kalau kita tahu kebenarannya, kita berbicara ya, that's okay gitu ya. Itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan kita belum tahu kebenarannya, ya ini benar atau enggak, ya lebih baik cari dulu kebenarannya, baru bisa berbicara. Ya atau lebih baik ya diam saja gitu ya. Ya, dengan kata lain di sini apa katanya, semua tuturan yang kita ujarkan ya adalah kebenaran. Ya, artinya nanti saat kita itu mau berbicara lagi, kita bisa dipercaya sama orang lain. Ya. Intinya kita orang orang yang terpercaya gitu ya. Ya, jadi yang kita ujarkan adalah kebenaran yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Intinya itu ya. Misalkan contoh, Pak Wijoyo sekarang ada di Jakarta. Jadi apabila kalian berkata seperti ini, ya seharusnya ya Pak Wijoyo ya memang ada di Jakarta gitu ya. Tetapi kalau kalian itu eh, tidak, misalkan ya, sebenarnya kita tidak tahu Pak Wijoyo itu apa benar di Jakarta atau enggak, tapi kalian berbicara bahwa Pak Wijoyo sekarang ada di Jakarta, maka itu akan melanggar maksim kualitas gitu ya. Kenapa? Karena kita sebenarnya tidak tahu apakah Pak Wijoyo itu di Jakarta atau enggak ya. Jadi intinya di sini tuturan di atas akan melanggar maksim kualitas apabila pembicara tahu bahwa Pak Wijoyo itu tidak ada di Jakarta. Ya, artinya dia berbohong di sini ya. Karena dia sedang berada di Leipzig, tapi dia menyebut bahwa Pak Wijoyo ada di Jakarta. Atau misalkan saja dia tidak tahu di mana Pak Wijoyo berada sekarang, tapi dia hanya mencoba-coba untuk berasumsi Pak Wijoyo sekarang ada di Jakarta. Lebih baik diam saja. Jadi apabila kita berbicara seperti ini, tapi ternyata faktanya adalah berbeda, maka ini termasuk melanggar maksim kualitas. Karena yang kita bicarakan itu tidak berdasarkan fakta atau kebenaran. Intinya kita berbohong. Orang berbohong itu berarti melanggar maksim kualitas, kira-kira seperti itu. Karena omongannya tidak berkualitas. Kemudian selanjutnya ada maksim hubungan atau maxims of relations. Ya, jadi pada maksim ini ya kita diharapkan untuk memberikan informasi yang relevan. Yang relevan ya, yang ada kaitannya terhadap tujuan percakapan. Ya, kalau nggak nyambung sama tujuan percakapan, lebih baik jangan gitu ya, nggak usah diutarakan. Jadi kalau kalian itu sudah melenceng tujuan dari pembicaraan, sudah pasti itu sudah melanggar yang namanya maksim hubungan.
Dengan kata lain, segala macam bentuk informasi yang kita berikan kepada interlokutor itu memiliki hubungan dengan tujuan pembicaraan. Ya, isi yang kita bicarakan itu sesuai dengan tujuan pembicaraan. Intinya itu ya. Misalkan saja, mobilnya berwarna merah. Merek catnya kalau nggak salah Dana P nomor 3021 dan thinner yang dipakai bukan merek Butterfly yang berwarna hijau tetapi yang merah. Dan bla 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 gitu ya. Nah, coba lihat di sini. Seandainya kita baru saja membeli mobil sebuah mobil baru lah ya, dan kita ingin menggambarkan mobil tersebut kepada teman kantor, maka informasi mengenai merek cat, nomor catnya, atau warna kalengnya untuk thinner yang digambarkan di atas tadi ya, itu tidak relevan dengan tujuan percakapan. Tujuan kita hanya mengatakan bahwa mobil saya mobil baru. Tak usah kita memberikan informasi tentang catnya apa, nomor berapa, atau tipenya apa, thinner yang dipakai apa. Itu terlalu berlebihan. Gitu ya. Intinya gambaran seperti contoh di atas itu ya telah keluar dari tujuan percakapan sebenarnya. Ya, atau misalkan saja kalian sedang diskusi tentang mata pelajaran fonologi misalkan saja ya. Tapi ternyata kalian itu berbicara tentang mata kuliah yang lain. Sudah pasti dia sudah tidak relevan, udah keluar jalur. Lebih baik nanti dulu, ya selesaikan dulu fokusnya yang tentang itu baru berbeda lagi. Atau maksudnya di sini dilanjutkan dengan tujuan pembicaraan yang lain itu juga bisa. Ya, intinya jangan dicampur. Wah, kebanyakan sih masyarakat kita itu mencampur tujuan pembicaraannya. Ya, alhasil kita tidak fokus pada komunikasi kita. Akhirnya kemana-mana larinya gitu. Biasanya seperti itu. Oke. Terus, misalkan contoh yang kedua. Tuturan A mengatakan Mujio mendapat pekerjaan di Trakindo. Kemudian tuturan B, Mujio, ponakan saya yang baru lulus D3, mendapat pekerjaan di Trakindo. Bedanya ada di sini ya. Ponakan saya yang baru lulus D3. Pada kedua tuturan di atas, apabila menurut si pembicara, gitu ya, si pendengar itu tidak tahu siapa Mujio, maka misalkan saja yang diajak bicara itu nggak tahu yang Mujio itu siapa, maka tuturan A itu tidak memiliki makna bagi pendengar. Ya, misalkan saja si A berbicara kepada si B, Mujio mendapat pekerjaan di Trakindo. Si B responnya pasti siapa Mujio? Nggak penting. Ya, intinya itu ya. Tetapi setelah si pembicara menambahkan informasi yang relevan seperti pada tuturan B gitu ya misalkan saja. Mujio ponakan saya yang baru lulus D3 ditambahkan gitu ya. Jadi komunikasi tadi ya tidak akan terganggu atau tidak melanggar maksimum hubungan. Kenapa? Karena dia menjelaskan siapa itu Mujio. Ya, ponakan saya yang baru lulus D3. Intinya kan di sini kan walaupun si B itu tidak tahu, tidak mengenal siapa Mujio, tapi kan di sini ada informasi lanjutan yang diberikan oleh si pembicara gitu ya. Ponakan saya. Oh, ponakanmu ya. Ya walaupun nggak kenal ya, tapi kan pasti dianya masih ada hubungan intinya itu ya. Alhasil kan dianya jadi nyambung gitu ya. Kalau tidak diberikan seperti ini, ya si pendengar sudah pasti bahwa, waduh siapa itu Mujio? Saya nggak kenal gitu ya. Maka komunikasinya ya tidak akan berjalan dengan lancar gitu ya. Kemudian yang terakhir ada yang namanya maksim cara gitu ya, atau maxims of manner. Jadi dalam berkomunikasi ya orang juga harus mengungkapkan pikirannya secara jelas ya. Cara yang kita bicarakan itu cara yang kita gunakan itu dalam berbicara harus jelas. Misalkan di sini perbedaan penggunaan kata ya. Berarti dengan cara menggunakan kosakata yang tepat itu sebenarnya sudah mengikuti maksim cara. Jadi apabila dalam berkomunikasi kita itu menggunakan kosakata yang tidak tepat, maka kita sudah melanggar yang namanya maksim cara. Kenapa? Karena cara pemilihan dari kosakata itu salah. Kenapa? Karena hal tersebut dapat menimbulkan masalah yang besar, bisa menimbulkan masalah yang sangat besar biasanya.
dengan salah mengucapkan satu kata saja. Ya, itu bisa menimbulkan masalah yang besar. Misalkan contoh ya, tuturan 1, Presiden akan memberhentikan Panglima TNI, ya, menggunakan kata akan ya. Dengan Presiden dapat memberhentikan Panglima TNI, ini kan dua tuturan yang secara meaning jauh berbeda gitu ya. Nah, jadi penggunaan kosakata akan dengan dapat itu dampaknya itu luar biasa sekali. Ya, jadi apabila sebenarnya dia itu ingin berbicara tentang presiden dapat memberhentikan Panglima TNI, tapi yang dia sebutkan adalah presiden akan memberhentikan Panglima TNI, ya, berarti dia salah menggunakan kosakata ya, berarti dianya telah melanggar maksim cara. Kira-kira seperti itu. Misalkan lagi contoh yang kedua ya. Kalimat men yang pertama ya, men and young women were protesting the new marriage law, ya, dengan young men and women were protesting the new marriage law. Jadi ada perbedaan di sini ya. Men, young, men, men, women, sorry ya. Men, women. Ya. Kemudian young dengan young. Ya. Jadi yang pertama tadi youngnya sebelum women gitu ya. Yang kedua youngnya di depan. Ya. Apabila yang protes adalah wanita muda, sedangkan para prianya ada yang muda dan ada yang tua, maka kita akan menggunakan kalimat yang pertama, bukan kalimat kedua. Nah, ya, men and young women, ya, wanita muda ya. Para prianya ada yang muda dan ada yang tua. Ya, berarti intinya fokusnya pada wanita mudanya ya. Berarti youngnya sebenarnya di sebelum womennya ini tadi. Ya. Karena si men ini tadi ada yang tua, ada yang muda. Intinya campuran, cukup dengan men saja. Ya. Kalimat kedua ini tadi yang men and women were protesting the new marriage law sebenarnya terkandung ambiguitas gitu ya. Kenapa? Karena yang pertama artinya bisa prianya saja yang muda, ya. Yang mennya saja yang muda ini bisa ya. Ya. Tetapi juga ya bisa kedua-duanya yang muda, yang men muda, yang women juga muda. Nah, tapi kalau dikatakan men and young women itu tidak ada ambiguitas ya. Apa itu ambiguitas? Intinya dianya mempunyai makna ganda ya. Nanti kita akan jelaskan di video selanjutnya ya tentang ambiguitas. Ya, apa itu ambiguitas ya. Jadi yang kedua ini tadi yang bisa saja young man-nya saja yang muda ya, women yang enggak, atau bisa juga dua-duanya yang muda, yang men and young women-nya bisa. Kemudian selanjutnya tentang pelaksanaan ujaran dan prinsip kooperatif ini ya. Jadi dalam berbahasa ya orang itu sebenarnya tidak selamanya menyatakan apa yang dimaksud secara terperinci dan eksplisit ya. Biasanya kan intinya dia ini kadang terselubung intinya dia, nggak eksplisit ya. Contoh misalkan saja ya, sewaktu telepon berdering, mama sedang ada di kamar misalkan saja dan anaknya Doni sedang berada di suatu tempat nggak tahu di mana misalkan saja. Kemudian telepon berdering ya. Jadi si mama mengatakan, "Don tuh angkat, diangkat teleponnya." Nah, terus apa kata si Doni? Lagi di kamar mandi, Ma. Saya yakin mungkin kalian mungkin dulu pernah lah ya seperti ini ya. Bagi kalian yang pernah punya telepon rumah ya. Kalau zaman sekarang kan sudah pakai HP ya, semuanya kan ya urusan masing-masing. Handphone siapa yang bunyi ya dia yang angkat gitu ya. Biasanya seperti kalau zaman dulu kan enggak ya. Telepon rumah itu kan untuk semua orang ya. Kita nggak tahu kalau telepon itu berdering untuk siapa. Gitu ya. Jadi coba analisa dan maksim apa yang digunakan pada percakapan di atas gitu ya. Dengan mama, Don tuh diangkat teleponnya, kemudian si Doni lagi di kamar mandi, Ma. Ya, kan sebenarnya kalau di ini kan nggak ada hubungannya ya. Si mama nyuruh angkat telepon tapi jawaban si Doni lagi di kamar mandi. Ya, intinya itu ya.
Jadi kan jawabannya kan secara tidak langsung sebenarnya dia menjawab tidak bisa mengangkat gitu ya, tapi dia menggunakan kata lagi di kamar mandi. Jadi dari segi sintaksis ya, kedua tuturan tersebut ya tidak ada hubungannya sama sekali, nggak ada hubungannya ya. Seperti yang saya katakan tadi, mamanya suruh angkat telepon, tapi jawaban si Doni itu bukan iya, bukan enggak, nanti Doni angkat, tapi jawabannya adalah lagi di kamar mandi. Berarti kan tidak ada hubungannya sebenarnya secara sintaksis ya. Akan tetapi karena adanya maksim hubungan yang tadi, kita berbicara tentang hubungan ya, intinya kan dengan mengatakan lagi di kamar mandi itu sebenarnya dia mau mengatakan bahwa dia tidak bisa mengangkatnya. Yang menekankan adanya informasi yang relevan untuk mencapai tujuan percakapan sebenarnya. Ya, intinya di sini mamanya pasti mikir ya, mamanya tahu apa yang dimaksud oleh Doni dengan mengatakan Doni lagi di kamar mandi. Ya udah pasti nggak bisa ngangkat telepon ya. Ya bahkan akan sangat aneh apabila percakapan itu berbunyi, misalkan contoh di bawah seperti ini ya. Misalkan saja mama, ya, dan tuh teleponnya berdering, angkatlah. Si Doni mengatakan, Mama, Doni lagi di kamar mandi. Oleh karena itu, Doni nggak bisa mengangkat telepon. Rasanya aneh. Diberikan informasi lagi. Ya, diperjelas oleh si Doni. Doni lagi di kamar mandi. Oleh karena itu, Doni tidak bisa mengangkat teleponnya, Ma. Rasanya nggak perlu ada ini. Ya, nggak perlu dijelaskan bahwa si Doni nggak bisa mengangkat telepon. Karena dengan pernyataan Doni lagi di kamar mandi, sejatinya ibunya tahu bahwa eh, si Doni tidak bisa angkat telepon. Jadi siapa yang akan mengangkat telepon ya sudah pasti mamanya ya, bukan si Doni. Kira-kira seperti itu. Jadi percakapan satu yang tadi tidak hanya secara tak langsung gitu ya, tetapi juga mengandung unsur implikator tertentu. Jadi jawaban Doni mengandung implikasi bahwa dia tidak dapat mengangkat telepon yang seperti dikatakan tadi ya. Karena dia lagi di kamar mandi. Nah, ya kemungkinan dia sedang buang air besar di kamar mandi gitu, jadi nggak bisa angkat telepon gitu ya. Kira-kira seperti itulah ya. Oke. Orang juga dapat meledak atau float ya. Maksim untuk tujuan tertentu. Ya, misalkan saja dosen A dan B itu sedang berbicara tentang kualitas para mahasiswa. Dosen A ingin tahu bagaimana kemampuan seseorang mahasiswa tersebut. Ya, misalkan saja si A berbicara bahwa bagaimana si Dina, Pak? Ya, ngomongin si Dina ya, si A ya. Kemudian yang B tadi dengan senyum-senyum, ya wajahnya cantik, bodinya juga oke. Maksim apa yang dilanggar oleh si B? Ya, dengan mengatakan bagaimana si Dina, Pak? Ya, tapi si respon B malah senyum-senyum lah, wajahnya cantik, bodinya juga oke. Ya, jadi kira-kira seperti apa sih tanggapan kalian apabila seperti ini gitu ya? Jadi jawaban si B di sini sebenarnya melanggar maksim kualitas ya, tak berkualitas ya. B tahu apa yang ditanyakan oleh A, tetapi ya mungkin jawabannya itu yang jujur tidak akan enak didengar ya. Misalkan saja mahasiswa itu tidak pandai, misalkan saja ya. Daripada mengatakan hal yang negatif, mungkin B lebih memilih jawaban lain yang mungkin bersifat positif gitu ya. Ya, sebenarnya kan nggak ada hubungannya dengan itu. Cuma daripada ngomongin tentang hehe, mau ngomongin hehe, bodoh misalkan saja ya, atau tidak pandai gitu ya, atau pemalas, mungkin si B lebih memilih untuk merespon pertanyaan tadi dengan kalimat yang lebih positif mungkin kali ya, kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya si B telah melanggar maksim kualitas ya. Nah, intinya itu lah ya. Oke. Kemudian selanjutnya seorang guru besar yang diminta untuk menulis surat rekomendasi misalkan saja ya untuk mantan mahasiswanya, biasanya terjadi nih ya. Apabila kalian ingin melanjutkan ke apa ya, melanjutkan studi kalian, biasanya itu akan ada surat rekomendasi. Ya, surat rekomendasi ini kita biasanya minta sama dosen kita yang terdahulu. Ya, biasanya seperti itu ya. Yang sedang melanjutkan beasiswa ya, studinya ya. Sebenarnya kurang bisa mendukung karena kemampuan akademik mahasiswa ini hanya pas-pasan saja walaupun dia rajin sebenarnya ya. Nah, jadi sebagai seorang akademikus ya guru besar tersebut ya harus berkata jujur sebenarnya ya, atau sesuai dengan kenyataan yang ada tentang kemampuan akademik mahasiswa tersebut. Ya, seharusnya seperti itu ya. Dijelaskan apa adanya.
Tetapi kan dia juga tidak mau mengatakan hal-hal yang akan mengurangi kesempatan dari mantan mahasiswanya tadi untuk memperoleh beasiswa. Ya. Ya, jadi kemungkinan guru besar tersebut akan menulis surat rekomendasi seperti ini ya, misalkan saja. Tommy adalah mahasiswa yang rajin, selalu hadir dalam perkuliahan, misalkan saja. Saya amati dia juga sangat serius dalam belajar. Beberapa kali saya dapati dia sedang berada di perpustakaan untuk mencari bahan-bahan yang wajib dibaca. Namun, keseriusannya ini tidak membuat dia terpencil dari mahasiswa yang lain karena saya perhatikan dia dapat bergaul dengan mahasiswa lainnya dan sebagainya. Padahal sebenarnya tidak, misalkan saja. Jadi surat rekomendasi ini ya sama sekali sang profesor tidak menyinggung, sebenarnya tidak menyinggung kemampuan akademiknya, tidak ada ya. Misalkan saja ya, Tommy adalah mahasiswa yang rajin selalu hadir dalam perkuliahan. Saya amati dia juga sangat serius dalam belajar. Ya, jadi tidak menyinggung kemampuan akademik mahasiswa tersebut sebenarnya secara langsung ya. Padahal dalam studi, hal inilah yang sangat diperlukan. Hal ini yang sangat diperlukan. Nah, jadi apabila kalian ingin minta surat rekomendasi, sebenarnya surat rekomendasi itu isinya ya tidak jauh-jauh berbicara tentang akademik kalian. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi dengan kata lain, guru besar ini sebenarnya telah melanggar beberapa maksin sebenarnya. Ya, maksin apa saja yang sebenarnya yang dilanggar oleh guru besar ini? Dan apa sih alasannya? Jadi adapun beberapa maksim yang dilanggar sebenarnya adalah yang pertama, guru besar tadi melanggar maksim kualitas. Kenapa kualitas? Karena guru besar tersebut kan tidak memberikan gambaran yang cukup informatif sesuai dengan kebutuhan. Intinya dia juga agak sedikit ya mereka-reka lah ya. Terus maksim hubungan. Karena sang profesor tidak memberikan informasi yang relevan untuk tujuan surat tersebut. Padahal mau ngomong tentang kemampuan akademik. Tapi yang dijelaskan bukan tentang, sebenarnya bukan tentang kemampuan akademik ya. Berarti ada maksim hubungan di situ. Kemudian maksim cara. Karena dia secara sengaja lah ya. Tidak jelas dalam memberikan informasi. Berarti cara dia mengungkapkan informasi itu salah sebenarnya. Ya, apa yang diminta tidak sesuai gitu ya. Jadi maksim cara juga dilanggar oleh profesor ini tadi atau guru besarnya tadi. Ya, oke. Baik. Sekian materi pembelajaran tentang prinsip kooperatif ini atau cooperative principles ini ya. Mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan tadi dapat kalian mengerti dan dapat kalian pahami gitu ya. Tapi apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Bagi yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe. Kemudian jangan lupa untuk aktifkan loncengnya juga, ya biar kalian dapat notifikasi ya. Nah, masih ada banyak video lagi tentang psikolinguistik ya yang akan saya upload setelah ini lagi. Jadi sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you for watching. Bye-bye.